Ya, jadi setelah didapatkanlah semua pantulan-pantulan tersebut, dapatlah seismic section seperti ini, ya, dan yang nantinya akan dianalisis untuk mencari tahu di mana, di kedalaman berapa oil and gas itu potensial berada. Oke, dan setelah diinterpretasi di mana letak potensial di mana oil and gas berada, barulah kita bisa ngebor di situ dan bisa mengevaluasi oil and gas reservoir tersebut. Oke, jadi kita akan membahas section yang berikutnya, yaitu seperti apa sih oil and gas reservoir itu sebenarnya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan untuk membahas oil and gas reservoir. Jadi, oil and gas reservoir ini adalah tempat dalam subsurface, dalam tanah, yang basically adalah lapisan batuan yang menjadi tempat oil and gas itu terkumpul atau terakumulasi. Jadi, dari bahasanya sebenarnya reservoir ini adalah wadah seperti itu. Jadi wadah oil and gas itu berada. Nah, seperti udah disampaikan, jadi di bawah tanah itu oil and gas itu tidak terkumpul dalam danau, danau minyak atau sungai minyak, tidak. Jadi oil and gas itu berada dalam lapisan batuan sebenarnya. Tapi dalam batuan ini terdapat porosity, dapat volume-volume ruang-ruang kecil yang kita sebut sebagai pori-pori. Jadi oil and gas itu tersebar dan terkumpul dalam pori-pori tersebut. Ya, dan berdasarkan densitas yang berbeda, gas berada di posisi yang lebih atas, oil berada dalam posisi yang lebih bawah di sini. Ya, jadi ya secara big picture dapat dilihat di sini bentuk dari batuan yang berbeda-beda ya. Ada warnanya berbeda kelihatan di sini. Oke, dan somehow terletak di sini oil and gas reservoir yang ditemukan setelah interpretasi dari seismic section yang sudah dilakukan atau sudah kita bahas tadi. Nah, jadi di sini ada picture dari oil reservoir. Di atasnya kalau perbedaan densitas, gas terkumpul. Ya, dan di bawah dari lapisan oil reservoir ada water. Ya, initially pada mulanya batuan-batuan di dalam subsurface itu terisi oleh water semuanya. Ya, sampai akhirnya oil and gas itu rilis dari batuan source, dari source rock dan terkumpul. Oil and gas terkumpul di bagian puncak dan dia akan mempush water yang lebih berat ke bagian atau kedalaman yang lebih bawah seperti itu. Jadi water akan turun ke bawah karena densitas, sementara oil dan gas akan memenuhi daerah yang lebih puncak. Ya, dan kalau kita punya sumur, ya sumur bisa mendapatkan gas di sini, kita sebut sumur gas. Oil well bisa sampai ke oil reservoir, kita sebut sebagai sumur minyak. Dan kalau dia menargetkan, misalnya bertemunya di sini adalah lapisan water, dia tidak bertemu dengan oil, kita sebut sebagai dry hole. Ya, dry hole belum tentu dia sama sekali tidak mengakses oil reservoir. Bisa aja kejadiannya seperti ini. Jadi mereka interpretasikan sebagai daerah target itu ternyata mendapatkan water. Dan mereka segera buru-buru menyebut dry hole, kita nggak dapat minyak. Padahal bisa saja mereka membuka lapisan yang oil di sini. Dan dia akan berubah menjadi oil well, bukan lagi dry hole. Ya. Dan sekali lagi oil and gas itu terkumpul di batuan ini karena ada batuan seal atau nama lainnya adalah caprock, batuan tudung yang sangat rapat, yang very tight sehingga oil and gas itu tidak bisa lepas, tidak bisa rilis ke permukaan tanah seperti ini. Ini tidak bisa no karena terdapat caprock. Ini tidak bisa terjadi kecuali caprocknya retak, fracture atau mungkin terbentuk patahan di sini ya, fault sehingga nantinya gas bisa rilis ke atas. Tapi kalau normally tidak ada perubahan geomekanika bagi di caprock, oil and gas akan terus terjebak di situ. Nah, berdasarkan isinya, kita bisa punya oil reservoir saja di sini. Kita bisa punya oil and gas reservoir.
Ya, jadi kita bisa punya gas reservoir saja, atau kita bisa punya gas sebagai gas cap ya, gas cap di atas dan oil reservoir at the same time. Nah, tadi salah satu jebakan yang paling banyak menjebak minyak dan gas itu adalah structural trap. Ya. Jadi jebakan akibat struktur, dan struktur yang dimaksud adalah keberadaan dari batuan seal. Ini tidak satu-satunya mekanisme yang menjebak oil dan gas. Kita juga punya structural trap yang lain, misalnya fault trap. Ya, jadi oil dan gas dijebak oleh patahan. Patahan di sini adalah garis hitam di sini. Ya, dia terjebak karena apa? Karena somehow batuan yang kanan ini yang merupakan tempat gas oil di sini, dia juxtapose dengan batuan yang lebih tight di sini. Jadi ketika gas di sini mau mencoba menyeberang, ya menyeberangi fault di sini, dia ingin menyeberang ke kiri misalnya di sini, tapi dia bertemu dengan batuan lain yang lebih rapat, jadi gasnya tetap tidak bisa pergi ke kiri. Ya, begitu juga dengan oil. Jadi itulah yang disebut sebagai fault trap. Ya, jadi gas dan oil tidak bisa move karena dia dibatasi oleh patahan, yang mana di seberang patahan tersebut terdapat batuan yang sifatnya lebih tight. Jadi gas dan minyak tidak mudah melewatinya. Kemudian ada juga yang namanya salt dome. Jadi di sini adalah terdapat lapisan garam yang juga very tight ya, sangat rapat, sehingga oil and gas tidak bisa melewati salt dome ini, dan dia akan terperangkap sebagai pool-pool kecil di sini. Tapi ada juga yang namanya stratigraphic traps. Jadi jebakan-jebakan yang basically disebabkan oleh perbedaan karakter dari batuan. Ya. Jadi misalnya di sini ada batuan reservoir yang menampung gas oil dan juga water, tapi dia dikelilingi oleh batuan lain yang lebih tight, yang lebih rapat di situ. Jadi oil dan gasnya tidak bisa pergi kemana-mana. Ya, jadi kalau letaknya berada di atas, seperti di gambar sebelumnya, ini kita sebut sebagai structural trap, di mana oil dan gas itu tidak bisa lepas karena adanya seal rock. Tapi kalau yang menjebak itu adalah batuan-batuan lain yang lebih rapat dan dia terletak di seperti di gambar-gambar ini, itu kita sebut sebagai stratigraphic trap. Ya, di sini di gambar ini kita punya pinch out. Jadi lapisan gas itu habis di sini, tidak ada struktur batuan lagi yang terus-menerus ke sana gitu. Jadi habis di sini. Ini kita sebut sebagai pinch out. Ada yang juga kita sebut sebagai facies change. Jadi batuan reservoir yang poros, yang berpori-pori cukup banyak itu di sini. Tapi di sekelilingnya ada batuan lain yang berbeda karakter. Kita sebut sebagai berbeda facies. Yang mana batuan yang mengelilinginya ini adalah batuan yang jauh lebih tidak poros, jauh lebih sedikit pori-porinya, dan juga yang jauh lebih rapat, sehingga ini juga bekerja sebagai mekanisme penjebakan oil dan gas tidak bisa rilis kemana-mana. Ada juga unconformity, jadi oil dan gas reservoir dikelilingi oleh batuan-batuan jenis lain yang lagi-lagi sangat kecil permeabilitasnya atau sangat rapat, dan porositasnya juga sangat kecil. Demikian juga batuan atau mekanisme namanya channel. Jadi ada batuan reservoir yang kemudian diapit oleh batuan seal rock atau batuan lain yang jauh lebih rapat. Dan again, salt dome juga bisa kita sebut sebagai stratigraphic trap. Jadi stratigraphic trap adalah jebakan-jebakan yang terbentuk dari batuan-batuan jenis lain, strata jenis lain yang kebetulan sifatnya jauh lebih rapat, lebih tight, lebih tidak poros. Nah, jadi ini kan masih konsep ya, menggambarkan reservoir bentuknya seperti ini. Tapi di kondisi yang sebenarnya reservoir itu ya lapisan batuan
yang mirip seperti di gambar ini. Ya, tapi misalnya kita punya bentuk reservoir di sini, tidak semuanya lapisan-lapisan yang berbeda-beda ini, termasuk yang berbeda kedalaman ini, ya, berbeda warna, berbeda struktur, berbeda kedalaman ini, tidak semuanya mengandung oil and gas. Ya, ada mungkin oil and gas somehow tersimpan di sini mungkin. Ya, entah sumbernya dari mana kita tidak tahu ya. Ada juga mungkin yang di sini. Ada yang di sini. Yang seperti ini kalau kita pisahkan dan kita khususkan dalam modeling seperti itu untuk memberitahu kita di mana oil and gas reservoir itu di mana-mana aja, bisa seperti ini. Ini salah satu atau banyak reservoir seperti ini. Ada ratusan atau bahkan ribuan, tapi multi layer seperti ini, terpisah-pisah seperti ini. Dan gambar-gambar vertikal, ya garis-garis vertikal ini menunjukkan sumur gitu. Jadi tugas engineer adalah bagaimana memetakan potensi berapa cadangan di masing-masing lapisan. Tugas geofisisist lah yang pertama-tama mencari tahu seperti apa lapisan-lapisan batuan di sini. Strukturnya bagaimana, pada kedalaman berapa, bentuk areanya seperti apa, dan tugas geologis lah yang mengestimasi besarnya cadangan. Ya, termasuk juga mengidentifikasi di mana zona reservoir, di mana zona yang bukan reservoir. Seperti itu. Dan ada dua karakter yang sangat penting, yang mungkin bisa dibilang paling penting bagi sebuah oil and gas reservoir. Yang pertama adalah porosity. Porosity di sini adalah volume dari pore dibagi volume dari bulk. Ya, volume total pori dibagi volume batuan secara bulk. Itu adalah porositasnya. Ya, jadi ini berbicara tentang seberapa besar room, area yang ada dalam suatu bodi batuan, yang nantinya ini akan berbicara tentang berapa banyak cadangan yang tersimpan dalam suatu reservoir tersebut. Dan ada porosity, ada permeability. Nah, permeability ini kalau dilihat dari gambar yang kanan, ini menunjukkan seberapa mudah atau seberapa luas area channel, area konduktif dalam suatu batuan yang memungkinkan aliran fluida. Ya, kalau kita punya high permeability seperti di bawah, fluida akan gampang mengalir, dan kalau kita punya sumur di situ, sumur akan punya flow rate yang tinggi. Ya, tapi kalau kita punya permeabilitas yang rendah dan kita punya sumur di situ, pasti kita akan punya laju alir yang lebih rendah. Jadi porositas berbicara tentang berapa banyak cadangan migas di situ. Permeabilitas berbicara tentang seberapa besar laju alir kita bisa dapatkan kalau kita punya sumur di situ. Jadi dua-dua ini yang perlu kita tahu. Dan di sini ada salah satu animasi atau visualisasi tentang seperti apa sih fluid flow in porous media. Coba kita mainkan di sini. Oke. Nah, untuk membuat konsep seperti ini dibutuhkan ya research yang panjang ya. Ini hasil dari suatu research group ya, kumpulan orang-orang PhD untuk memvisualisasikan sebenarnya fluid flow in porous media itu seperti apa, karena inilah yang terjadi dalam batuan reservoir. Dan tentu saja fluid flow in porous media adalah fungsi dari porositas, fungsi dari permeability, fungsi dari pressure, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada juga rock property yang namanya saturasi. Ya, saturasi ini berbicara tentang seberapa banyak atau seberapa besar konsentrasi by volume dari oil, gas maupun water. Ya, berapa sih saturasi gasnya, berapa sih saturasi oilnya, yang later on ini juga akan menentukan seberapa sih jumlah cadangan minyak atau gas dalam suatu reservoir. Nah, ini kan angka-angka atau parameter-parameter ini
numerical sifatnya. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan angka porosity, permeability, bagaimana kita bisa mendapatkan saturasi dari subsurface yang tidak bisa kita lihat. Nah, untuk bisa mendapatkan data itu kita melakukan data acquisition dengan teknik yang namanya log analysis. Ya, jadi basically di sini kita tentu saja sudah tahu di mana reservoir berada, di mana sumurnya kita juga sudah tahu. Melalui sumur tersebut kita turunkan tool yang namanya logging tool ya ke dalam reservoir, ke kedalaman reservoir. Kemudian ketika dia bergerak turun dan naik, dia bisa merecord secara kontinu dan membentuk report seperti gambar di kanan ini. Nah, jadi ada banyak rangkaian logging tool dan berdasarkan fungsinya masing-masing kita bisa mendapatkan profil log seperti di kanan. Dan nantinya akan ada orang yang menginterpretasikan bacaan log di sini. Dan mainly dalam oil and gas industry yang melakukan interpretasi adalah petrophysicist. Oke, jadi maksudnya seperti apa log ini? Nah, jadi dengan beberapa logging tool yang digunakan gitu ya, dan mereka masing-masing memberikan informasi yang berbeda-beda, kita bisa menginterpretasikan misalnya informasi yang sangat penting seperti di kolom yang pertama. Ini ada namanya gamma ray log yang memberikan kita informasi di mana terdapat lapisan batuan yang rapat, namanya shale, batuan shale, dan mana di lapisan atau di kedalaman berapa kita punya batuan yang berpotensi menjadi reservoir. Misalnya ada sandstone atau batuan karbonat atau batuan limestone. Nah, dari gamma ray log kita dapatkan informasi setelah diinterpretasi seperti ini. Kemudian kita juga punya batuan resist atau punya logging tool namanya resistivity log ya berdasarkan listrik di sini. Yang mana di sini kita mendapatkan informasi di kedalaman berapa terdapat hidrokarbon dan di lapisan atau di kedalaman berapa kita punya brine. Ya. Jadi hidrokarbon sifatnya lebih resistif terhadap listrik, brine sifatnya lebih konduktif terhadap listrik. Jadi kita bisa mengetahui di kedalaman berapa terdapat potensial hidrokarbon, di kedalaman berapa kita punya brine atau water. Dan kita juga punya namanya porosity log dan juga density log. Ya, yang mana ini bisa memberikan kita informasi mengenai berapa porositas batuan dan di mana kita bisa punya gas, di mana kita punya oil, di mana kita punya water. Ya, jadi dengan logging tool seperti ini setelah dievaluasi, diinterpretasi, kita bisa punya prediksi di mana di kedalaman berapa kita punya zona reservoir, di kedalaman berapa kita punya zona shale atau zona caprock seperti itu, di kedalaman berapa kita punya hidrokarbon, di kedalaman berapa kita punya gas, oil, dan brine, dan water. Dan dari situ, setelah kita tahu letak-letaknya, barulah kita bisa tahu di mana kita akan menempatkan titik pengambilan oil atau gas kita. Seperti itu. Nantinya akan dibahas dengan lebih detail di bagian struktur sumur. Oke, kita lanjut. Nah, kalau realnya, jadi ketika kita melakukan pengeboran sumur, dan kita mengambil sampel-sampel batuan yang nantinya bisa kita analisis, itu bentuknya kira-kira seperti di gambar ini. Ini kita sebut sebagai batuan core. Dari batuan ini kita bisa analyze berapa permeability, tentu saja berapa porosity, berapa saturasi, dan kita bandingkan dengan bacaan data logging. Karena di pengambilan core ini kita tahu core ini dari kedalaman berapa, core itu dari kedalaman berapa, dan kita compare dengan logging evaluation di sini. Karena dalam logging evaluation ini kita tahu pada kedalaman berapa. Jadi bisa kita compare. Jadi misalnya di sini kita punya profil log dan kita compare dengan batuan core yang kita ambil dari kedalaman yang sama. Misalnya di sini ada batuan core. Jadi kita bisa bandingkan saturasinya, permeability-nya, dan lain sebagainya. Tadi itu ada rock property. Kita juga perlu tahu mengenai
fluid property. Dan ada beberapa fluid property yang sangat penting. Yang pertama adalah viscosity, ya, dan berikutnya ini adalah visualisasi dari jenis-jenis sampel minyak yang berbeda viskositas, yang ke kiri lebih berat atau lebih tinggi viskositasnya lebih susah mengalir, yang kanan lebih mudah mengalir atau yang lebih rendah viskositasnya, dan ini juga berkorelasi dengan berat minyaknya. Berat minyaknya di sini para unit yang digunakan adalah API. Ini unit yang sering digunakan di oil industry untuk menunjukkan berat dari atau berat jenis dari minyak. Coba kita lihat di sini perbedaannya kalau secara visual. Oke. Ya, di sini ya. Jelas sekali beda viskositasnya. Ditunjukkan dari kecepatan bola logam ini jatuh ke dasar. Yang kiri pasti viskositasnya lebih rendah karena lebih mudah turun batuannya atau bolanya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini jika ada atau minyak yang sangat-sangat-sangat viskos, tidak bisa mengalir, itu banyak di dunia ini gitu ya. Dan ini salah satu sampelnya, contoh sampelnya. Tidak bisa mengalir. Harus dipanaskan dan ditambah chemical tertentu untuk bisa mengalir. Ini yang membuat produksinya lebih challenging seperti itu. Nah, kemudian tadi sudah kita bicara tentang sifat-sifat atau parameter-parameter penting dari batuan reservoir. Sekarang pertanyaannya, bagaimana menghitung cadangan dari suatu reservoir, cadangan minyak atau cadangan gas? Nah, cadangan mula-mula kita sebut sebagai in place. Berapa sih oil in place atau gas in place ya? Mula-mula seperti itu. Dan yang pertama, kita perlu mengetahui dulu berapa volume dari gross rock. Ya, gross rock atau volume dari reservoir secara bulk. Nah, kita bisa menghitung dengan formula seperti ini. Ya, ini ada rumus trapezoidal atau rumus piramidal seperti itu. Ini tidak untuk kita hafalkan. Di sini ada GRV atau gross rock volume, itu adalah total dari masing-masing section volume di sini. Ya, kita bisa estimasi dengan rumus volume dari secara trapezoidal ya, areanya secara trapezoidal. Untuk dijadikan volume tinggal dikali dengan ketebalan H di sini dan kita total dari body 1, body 2, body 3 dan seterusnya. Dan kita dapatkan volume total dari reservoir. Tapi kita perlu tahu tidak semua bagian dari reservoir ini mengandung oil dan gas. Ada yang terisi dengan water. Nah, kita bisa membuang volume-volume water. Kita bisa mendiscount bagian yang water itu dengan parameter lagi yang namanya net to gross. Nah, parameter net to gross ini akan mendiscount, akan menghilangkan bagian-bagian section-section dari reservoir yang sifatnya rapat, yang tight, sehingga tidak bisa berproduksi, tidak bisa berkontribusi dalam mengalirkan oil dan gas, dan juga akan membuang zona-zona yang tidak berisi oil and gas tapi berisi water. Misalnya di sini. Jadi kalau kita consider dulu gross rock-nya, ya, total dari reservoirnya, itu tersusun dari lapisan shale, sand, tight sand, shale sand, shelly sand, dan lain sebagainya. Remember di sini shale itu rapat sekali dan sangat kecil porositasnya, jadi practically dia tidak bisa menjadi reservoir. Nah, kalau kita buang shale-nya, kita sampai ke yang namanya net sand. Jadi di sini HS1 di sini, ketebalan HS1, dia sudah tidak menghitung lapisan shale di sini. Jadi ini sudah terdiskount, tidak dihitung. Itu kita sebut sebagai net sand. Nah, sekarang kita buang lagi waternya untuk menjadi net reservoir. Kita nggak akan menghitung lapisan water di sini. Ya, kalau di net sand dia masih dihitung. Untuk net reservoir dia sudah tidak dihitung lagi.
Nah, kemudian kita sampai ke bagian akhir namanya net pay. Di net pay, kita buang lagi bagian misalnya Shelly Sand di sini. Dia adalah sand reservoir, sandstone, tapi dia banyak shell-shellnya. Jadi tetap aja rapet seperti itu, tidak bagus untuk produksi. Jadi dia di discount dan sampailah kita ke ketebalan net pay. Ya, jadi kita punya gross rock volume, tapi ini harus dikalikan dengan rasio net to gross supaya kita mendapatkan total ketebalan netnya, net pay. Net pay inilah yang mengandung oil and gas di dalamnya. Nah, kemudian tinggal kita kalikan sederhana seperti ini. Ya, jadi A itu adalah area dari reservoir, H gross itu adalah ketebalan total dari reservoir. Untuk dapat net bulk volume, tinggal area dikali ketebalan dikali net to gross. Kalau kita mau tahu pore volume-nya saja, tinggal dikali porositas rata-rata, ya. Karena kita bicara volume oil and gas. Oil and gas itu beradanya di dalam pore volume, jadi kita harus fokus ke pore volume. Nah, kemudian kalau ditanya hidrokarbon pore volume, itu tinggal 1 dikurang saturasi water. Artinya 1 dikurang saturasi water, kita akan mendiskon, kita nggak akan hitung waternya. Yang mau kita consider adalah hidrokarbonnya saja. Ya. Kemudian hidrokarbon in place. Nah, itu kita bagi dengan apa yang namanya BOI. Ya, ini adalah formation volume factor. Ini adalah faktor yang mengkonversikan volume reservoir direpresentasikan sebagai volume di surface. Karena tentu saja ada perbedaan volume. Volume minyak di reservoir berbeda dengan volume minyak di permukaan. Ya, karena di reservoir itu tekanannya sangat tinggi, minyak dan gas akan terkompres, sehingga volumenya akan lebih kecil. Secara volume akan lebih kecil. Nah, ketika di permukaan diproduksikan, di permukaan itu tekanannya atmosferik, sehingga minyak dan gas itu akan mengembang secara volume. Nah, ketika kita bicara hidrokarbon in place, ini adalah volume di permukaan. Ya, karena gas yang akan kita jual itu semuanya direpresentasikan dengan unit, dengan satuan di permukaan. Jadi harus kita representasikan sebagai besaran atau satuan secara di permukaan. That's why dibagi dengan BOI. Nah, kemudian terakhir ada estimate oil recovery. Itu dikali dengan recovery factor. Ini untuk memberitahu kita bahwa tidak seluruh minyak dalam suatu reservoir itu bisa kita recover 100%. Tidak. Pasti akan banyak minyak yang masih tertinggal dalam reservoir, dan that's why kita butuh pengali namanya recovery factor. Nah, untuk mengetahui berapa besar recovery factor ini butuh dilakukan simulasi, butuh dilakukan analisis seperti itu untuk bisa mendapatkan berapa sih sebenarnya dari 100% minyak yang kita punya di reservoir, berapa sih sebenarnya yang possible kita produksikan, dan berapa yang akan tertinggal di reservoir kita. Nah, basically sama untuk oil maupun gas, sama, cuman tentu saja akan beda BG-nya atau BOI-nya. Formation volume faktornya akan berbeda karena beda sifat fluida oil and gas, tetapi yang lain secara konsep sama. Nah, kemudian minyak dan gas itu mengalir ke permukaan tentu saja butuh energi, ya. Dan energinya itu mainly berasal dari tekanan yang dia miliki, tapi tidak bisa standalone hanya dari tekanan existing di reservoir itu saja. Kalau dia rely semuanya dari tekanan, lama-kelamaan tekanan itu akan habis, seperti balon yang kita pecahkan, tekanan balon tersebut akan dalam sekejap habis karena gasnya sudah pergi semua ke atmosfer. Seperti itu juga oil and gas reservoir. Nah, secara natural, di dalam subsurface, dalam tanah, di dekat reservoir itu, terdapat sumber-sumber driver yang lain. Ya, misalnya kita sebut sebagai water drive. Nah, dalam water drive ini, yang membantu, yang mensupport aliran oil, itu adalah lapisan water atau aquifer yang terletak biasanya di bawah oil reservoir. Nah, lapisan aquifer ini mengandung air dan tentu saja ada tekanan dan volumenya itu bisa sangat besar. Oke, jadi ketika oil mengalir ke dalam sumur, maka tekanan dalam reservoir akan turun
Sehingga ya akan ada aliran dari aquifer yang akan terus menopang tekanan dalam reservoir. Ya, jadi akan selalu ada support tekanan yang disebabkan oleh aliran water dari aquifer yang mencoba untuk mengisi kekosongan yang diciptakan akibat minyak yang terproduksi. Nah, kalau kita punya water drive, kalau kita punya aquifer di sekitar reservoir kita, tekanan reservoir kita akan relatively stabil. Nah, kemudian ada juga drive mechanism yang berikutnya namanya gas cap drive. Itu kalau di atas oil reservoir kita punya gas cap. Nah, ketika kita produksikan oilnya, ya, tekanan dalam reservoir akan turun, tetapi tekanan yang menurun tersebut akan direspon dengan ekspansi dari gas cap. Ya, karena ketika tekanan turun, volume gas akan meningkat, sehingga by expansion, relatively tekanan dalam oil reservoir ini akan termaintain. Tapi lama-kelamaan gasnya akan terproduksikan dan ujung-ujungnya tekanan tetap akan turun juga. Ada yang namanya solution gas drive. Nah, solution gas drive ini jadi yang membantu drive aliran dari oil itu adalah bubble-bubble yang rilis dari dalam minyak. Ya, jadi initially gas itu terlarut dalam minyak, tapi ketika produksi terjadi, tekanan akan turun, dan ketika tekanan turun, oke, akan tercapai bubble point, dan gas yang awalnya terlarut berada dalam fase cair dalam minyak, akhirnya akan lepas, akan menjadi free, mereka membentuk bubble, dan bubble ini ketika terus diproduksikan, bubble akan ekspansi, dan ekspansi dari bubble itu akan membantu oil untuk mengalir. Ya, tapi itu tidak akan bertahan lama karena pada akhirnya bubble-nya akan terproduksi dan tekanan reservoir cepat habis. Nah, ada juga di subsurface kita temukan combination drive, ya, ada aquifer, ada gas cap, ada juga solution drive-nya. Oke, jadi demikian sekilas mengenai reservoir ya. Jadi kita udah membahas tentang body dari reservoir, body batuan yang mengandung oil dan gas. Kita membahas karakternya, karakter batuan dan karakter fluidanya. Sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa mengambil oil dan gas dari reservoir tersebut? Nah, kita butuh yang namanya sumur. Nah, sumur minyak dan sumur gas kita buat dengan pertama-tama melakukan pengeboran. Jadi itu yang akan kita bahas berikutnya.